untuk penjagaan keamanan. Nah, kalau kita berbicara keamanan di laut, kita harus lagi merujuk kepada Undang-Undang Pertahanan. Di laut itu ada ancaman apa? Ancaman militer atau ancaman non-militer. Kalau berbicara ancaman militer, maka kita siap untuk berperang. Siapa koordinatornya? Undang-Undang 17 tahun 85 mengatur. Koordinator penegakan hukum di laut itu adalah Indonesia Sea and Coast Guard. Tapi sayangnya, sampai hari ini Indonesia Sea and Coast Guard belum dibentuk. Ya, makasih. Jadi gini Pak, kalau berbicara pertahanan Hankam Rata, kan kita dulu masih pakai Hankam Rata, itu tinggal kenangan kalau menurut saya itu Pak. Karena setelah sekarang ini kita sudah menggunakan Undang-Undang Pertahanan Negara. Jadi kalau berbicara pertahanan negara saat sekarang, kita menggunakan Undang-Undang Pertahanan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, di situ sudah diatur bahwa pada pasal 7 ayat 1 itu dalam menghadapi ancaman. Jadi pertahanan negara Indonesia dibentuk untuk menghadapi setiap ancaman. Baru ayat 2 diatur. Dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai unsur utama, dibantu dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Baru di ayat 3-nya, pasal 7 ayat 3, dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan lembaga departemen terkait sesuai dengan bentuk ancamannya. Nah, jadi kalau kita berbicara Hankam Rata ini, kita mau berbicara mana ini? Ancaman militer atau non-militer? Jadi sudah tidak ada lagi itu. Nah, di ancaman militer, di dalam menghadapi ancaman militer itu ada dibantu komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan ini diatur lagi, diperintahkan komponen cadangan untuk selanjutnya diatur oleh undang-undang. Komponen pendukung juga sama, untuk selanjutnya diatur oleh undang-undang. Tetapi sampai hari ini komponen cadangan dan komponen pendukung belum dibuat undang-undangnya. Padahal itu diperintahkan oleh undang-undang tahun 2003. Jadi kalau TNI berperang sekarang ini, tidak ada komponen cadangan dan tidak ada komponen pendukung. Nah, itu ya. Jadi kalau kita berbicara pertahanan itu. Lalu kalau kita berbicara ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu menempatkan lembaga departemen terkait sesuai bentuk ancaman. Jadi di kita itu kalau yang namanya ada ancaman kebodohan, maka di situ adalah lembaga departemennya apa? Kementerian Pendidikan. Kalau ada penyakit sampai hari ini, sekarang ini COVID, maka yang menjadi unsur utamanya adalah Kementerian Kesehatan. Nah, itu bentuk-bentuk pertahanan yang kita ada sekarang. Jadi kita harus merubah logika berpikir kita sekarang dalam menghadapi ancaman. Ada ancaman militer dan non-militer. Nah, non-militer itu apa aja? Ya lihat aja lembaga departemen terkait. Lembaga departemen itu ada untuk menghadapi ancaman. Ya itu. Kementerian Agama apa? Supaya ada ancaman orang tidak beragama. Nah, itu yang ada sekarang. Nah, ini akibatnya apa? Nah, tadi untuk Pak Rejauti, itu ya Pak ya, Hankam Rata. Kemudian alutsista, belanja alutsista. Tahun 80-an itu kita masih punya alutsista sisa-sisa dari kita menghadapi Belanda, menghadapi Trikora, Dwikora itu. Sisa-sisa itu sudah. Terus sampai ke sini baru mulai lagi pengadaannya tahun 90-an. Baru mulai lagi kita menyadari bahwa setelah tahun Dwikora itu makin menurun. Nah, tahun 90-an baru kita mulai lagi. Nah, tapi kan untuk pengadaan angkatan laut ini kapal-kapal tidak bisa terjadi dalam 1-2 hari, perlu perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu kita sudah membuat yang namanya minimum essential force. Nah, untuk perencanaan pembelian itu, jadi kalau kita mengadakan alutsista itu ada 2 cara. Apakah kita mau menggunakan
threat based plan, jadi berdasarkan ancaman, atau kita berdasarkan capability based plan. Nah, kalau threat, nah setelah tahun 90-an sampai sekarang kan threat-nya apa? Nggak ada threat yang signifikan. Beda dengan threat waktu zaman ada Trikora Dwikora. Di Trikora ada threat. Wah, threat itu langsung pengadaan besar-besaran. Kapal selam 12, kapal induk 1, karena ada threat. Jadi bisa langsung threat based plan. Tapi setelah itu lewat sampai sekarang itu kan threat yang nyata seperti itu kan tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka kita menggunakan hanya capability based plan. Jadi kapabilitas saja kita beli itu. Harus ada apa kapabilitas kalau di laut? Kapabilitas kapal untuk peperangan di permukaan air, peperangan kapal lawan udara, peperangan bawah air, kapal selam itu. Nah, itulah direncanakan dengan MEF. Makanya dia bertahap dan berlanjut. Jadi kalau dilihat pelan, ya memang pelan. Tidak mungkin kita sekali baru. Jadi kalau bisa kapal 100 baru semua. Wah, nanti 100 itu baru rusak semua. Jadi dia kalau dari misalkan 100, 30 baru, 30 tengah baru, 30 yang sudah lama. Jadi terus akan berputar begitu, sequence dia terus. Karena untuk memelihara kapal di laut itu tidak mudah. Kalau di darat taruh aja, misalkan tank, diam, selesai. Sewaktu-waktu dihidupkan bisa. Kalau kapal tidak bisa. Begitu dia datang, mulai saat itu dia harus ada listrik, ada air, ada solar, ada cat, ada segala macam. Seperti manusia dia. Itu sebabnya maka selalu kita sepertiga. Nah, untuk operasi pun nanti sepertiga di laut, sepertiga pemeliharaan, sepertiga standby. Jadi ada selalu sepertiga. Jadi belanja alutsista yang sekarang kita sudah punya standar yang namanya MEF, Minimum Essential Force. Ya memang tidak bisa sekali baru semua, tidak bisa. Tapi dia bertahap dan berlanjut. Nanti kalau ini yang baru sudah jadi setengah baru, jadi tua, udah ada baru lagi. Terus seperti itu. Itu Pak. Kemudian untuk Pak Bobi, ya sama tadi Pak, masalah penjagaan pengadaan kapal. Jadi pengadaan kapal memang kita mau lihat apakah pakai ada ancaman, kalau tidak ancaman ya hanya kapabilitas saja. Kita beli per kapabilitas, kapal selam, kapal permukaan atas air, sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada saat itu. Jadi prioritas nanti dilihat. Oh, misalkan sekarang kapal selam tinggal 1. Oke, kalau begitu kita nanti beli kapal selam dulu. Setelah ada kapal selam, kalau dia celaka nanti pakai apa? Kita beli rescue-nya. Jadi itu ada siklusnya untuk prosesnya itulah ya. Kemudian Pak Robert, untuk penjagaan keamanan. Nah, kalau kita berbicara keamanan di laut, kita harus lagi merujuk kepada Undang-Undang Pertahanan. Di laut itu ada ancaman apa? Ancaman militer atau ancaman non-militer. Kalau berbicara ancaman militer, maka kita siap untuk berperang. Yaitu, kalau tidak ada ancaman militer, maka kita ancaman non-militer. Apa ancaman non-militer di laut? Pencurian ikan, terus pencurian selain yang paling banyak pencurian ikan, lalu ada illegal logging, lalu ada lagi penyeludupan. Nah, kalau berbicara penyeludupan, pencurian ikan, pencemaran lingkungan, itu kita berbicara tentang penegakan hukum. Itu adalah pelanggaran hukum. Nah, pertanyaannya, dengan laut seluas itu, jadi kalau kita berbicara mengamankan laut, itu mengamankan laut itu dari pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Penyeludupan manusia, penyeludupan minyak, penyeludupan itu lobster, segala macam pencurian. Nah, itu kita berbicara penegakan hukum. Kita harus pisahkan mana yang untuk berperang, ancaman militer, dan mana ancaman non-militer. Ketika non-militer di laut ada ancaman pelanggaran hukum. Jadi kita harus penegakkan hukum. Pertanyaannya, siapa yang di sana untuk menegakkan hukum? Kan itu. Nah, di laut itu ada angkatan laut, ada polisi, ada bea cukai, ada kapal pengawas perikanan, ada
kapal penjaga laut dan pantai. Lalu bagaimana ini? Nah, kita lihat lagi di aturan perundangannya. Laut diatur mana? Diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang perairan. Pasal 24 diatur bahwa ancaman di laut ada ancaman terhadap kedaulatan, yaitu ancaman militer. Nah, kalau sudah berbicara ancaman militer, maka Undang-Undang Nomor 3 2002 bila ancaman militer menempatkan TNI sebagai unsur utama. Jadi kalau di laut, maka dia berbicara TNI AL yang akan berbicara. Diatur lagi oleh Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI AL kalau ada ancaman militer. Kalau tidak ada ancaman non militer, nah di situ ancaman pelanggaran hukum. Ada di situ diatur untuk penegakan hukum dibutuhkan satu koordinator. Siapa koordinatornya? Undang-Undang 17 tahun 85 mengatur. Koordinator penegakan hukum di laut itu adalah Indonesia Sea and Coast Guard. Tapi sayangnya sampai hari ini Indonesia Sea and Coast Guard belum dibentuk. Nah, itulah sebabnya maka di laut kita pelanggaran hukum itu terjadi kemana-mana. Terjadi di mana-mana. Nah, kalau pelanggaran di laut ini terjadi, maka laut kita ini masuk di dalam situasi yang namanya high risk water. Kalau sudah high risk water, maka kapal-kapal yang lewat laut Indonesia ini akan barang-barangnya, asuransinya itu akan jadi tinggi, jadi mahal. Kalau asuransi sudah mahal, maka semua barang yang masuk dan keluar Indonesia sudah tidak laku di luar. Dengan demikian, maka kita punya perekonomian, kita punya investasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Maritim dan Investasi, jangan diharap bisa berhasil. Itu akibat apa? Penegakan hukum di laut yang nggak benar. Nah, itu beloknya. Jadi kalau kita berbicara itu, kita harus melihat dari aturannya. Itu untuk Pak Robert. Jadi saya kira itu, Pak, yang untuk menjaga, kalau ancaman militer, ya sudah ada angkatan laut. Kita akan berbicara bagaimana berperang dengan laut. Itu nanti diatur, sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tapi yang menjadi masalah kita sekarang ini justru adalah pelanggaran hukum di laut yang belum ada koordinatornya. Itu undang-undangnya sudah ada, tetapi belum dibentuk koordinatornya. Karena koordinator tidak ada, akhirnya apa akibatnya? Semua jalan sendiri-sendiri. Angkatan Laut jalan sendiri, polisi jalan sendiri, KPLP jalan sendiri, karena belum ada koordinator. Itu, Pak, yang biasa saya sampaikan. Oke.